Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah, NIM 240 830 208, Prodi Teknik Sipil kelas B. Saya akan menjelaskan makalah yang saya buat dengan judul Studi Kelayakan Pengembangan Wisata Pantai di Kabupaten Kolaka, terkhusus di Pantai Kajuangin. Pertama, yaitu latar belakang. Yang pertama, pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, pantai ini menyuguhkan pemandangan alam yang indah dengan pasir putih, laut yang jernih. Kita ke slide berikutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi sumber daya alam dan daya tarik wisata Pantai Kajuangin. Yang kedua, apakah pengembangan Pantai Kajuangin ingin secara ekonomi dan finansial layak dilakukan? Yang ketiga, bagaimana dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan kawasan wisata ini? Yang keempat, apa saja sarana dan prasarana yang diperlakukan dalam pengembangan wisata Pantai Kajuangin? Yang kelima, strategi pengembangan seperti apa yang sesuai agar pengelolaan wisata Pantai Kajuangin berkelanjutan. Itu deskripsi lokasi. Pantai Kajuangin terletak di Desa Sani-Sani, Kecamatan Sambaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pantai ini menawarkan pesona alam yang memikat dengan pasir putih lembut, air laut jernih bergradasi biru hijau, serta perpohonan rindang yang menciptakan suasana teduh dan nyaman. Kita ke slide berikutnya lagi, yaitu kondisi lingkungan existing. Yang pertama, topografi dan geomorfologi pantai. Pantai Kajuangin memiliki garis pantai yang panjang dan alami, menciptakan suasana pantai yang tenang dan asri. Pantai ini memiliki air laut yang jernih dengan warna yang menciptakan suasana pantai yang tenang dan asri. Pantai ini memiliki air laut yang jernih dengan gradasi warna biru dan hijau, serta hamparan pasir putih yang lembut, menjadikannya tempat ideal untuk bersantai dan berjemur. Yang kedua, kualitas air laut dan tanah. Kualitas air laut di Pantai Kajuangin relatif baik, dengan air yang jernih dan gradasi yang warna biru dan hijau yang menambah keindahan pantai. Namun, penting untuk melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air yang memastikan kebersihan dan kesehatan ekosistem laut. Nomor 3, flora dan fauna. Pantai Kajuangin dikelilingi oleh pepohonan yang menghasilkan suara khas saat tertiup angin, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu, kawasan ini memiliki terumbu karang dan beragam spesies laut lainnya. Aktivitas wisata seperti snorkeling dan pemancingan dapat mengganggu habitat alami jika tidak dikelola dengan bijaksana. Yang keempat, potensi abrasi, sedimentasi,
atau erosi pantai. Pantai Kajuangin berpotensi mengalami abrasi, sedimentasi, dan erosi pantai. Abrasi dapat terjadi akibat gelombang laut yang kuat, sementara sedimentasi dan pendangkalan muara dapat terjadi akibat pengendapan sedimen. Kerusakan lingkungan pantai dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya permukiman dan fasilitas umum yang terlalu dekat dengan garis pantai, area perkebunan terlalu dekat dengan garis pantai, penambangan pasir di kawasan pesisir, pencemaran lingkungan di perairan pantai, penambangan hutan mangrove untuk dijadikan tambak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu kajian infrastruktur dan ketersediaan lahan. Yang pertama, ketersediaan akses jalan. Yang kedua, sumber air bersih. Yang ketiga, drainase dan sanitasi. Yang keempat, potensi gangguan terhadap ekosistem sekitar. Kita lihat berikutnya, analisis dampak lingkungan sederhana, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, potensi polusi. Polusi air. Saat ini belum ada laporan resmi mengenai pencemaran air laut Pantai Kajuangin. Namun penting untuk tetap memantau kualitas air secara berkala untuk memastikan kebersihan dan kesehatan ekosistem laut. Yang kedua, dampak terhadap vegetasi dan biota laut, yaitu vegetasi. Pantai Kajuangin memiliki pepohonan yang menghasilkan suara khas saat tertiup angin yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun pembangunan fasilitas wisata yang tidak terencana dapat merusak vegetasi alami. Kedua, biota laut. Kawasan ini memiliki terumbu karang dan beragam spesies laut lainnya. Aktivitas wisata seperti snorkeling dan pemancingan dapat mengganggu habitat alami jika tidak dikelola dengan bijaksana. Yang ketiga, risiko bencana alam. Risiko bencana alam, yaitu tsunami. Pulau berada di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak tsunami. Penting untuk memiliki sistem peringatan dini dan jalur evakuasi yang jelas bagi pengunjung dan masyarakat di masyarakat sekitar. Yang kedua, longsor. Meskipun Pantai Kajuangin berada di pesisir, jalur menuju kawasan ini melalui daerah yang rawan longsor, terutama saat musim hujan. Perlu perhatikan terhadap infrastruktur jalan dan sistem drainase. Ketiga, banjir rob. Sebagai daerah pesisir, Pantai Kajuangin berisiko terhadap banjir rob, terutama saat pasang tinggi dan cuaca ekstrim. Pembangunan fasilitas harus mempertimbangkan elevasi dan mitigasi risiko banjir. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu aspek sosial dan ekonomi lingkungan. Yang pertama, penerimaan masyarakat sekitar. Yang kedua, potensi pemberdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga, konflik lahan atau isu konservasi. Kita lanjut slide berikutnya. Rekomendasi pengembangan berkelanjutan.
Yang pertama, strategi mitigasi dampak lingkungan. Bagian 1, pengendalian abrasi dan erosi. Bagian 2, pemasangan struktur lunak seperti vegetasi pantai, dalam kurung mangrove, cemara laut, tutup kurung, untuk menahan gelombang. Bagian 3, hindari pembangunan permanen terlalu dekat garis pantai. Bagian 4, pembatasan aktivitas pengunjung. Bagian 5, penetapan daya dukung wisata per hari. Yang kedua, konsep green infrastruktur kawasan wisata. Bagian 1, bangunan ramah lingkungan. Bagian 2, gunakan bahan lokal, ventilasi alami dan atau hijau untuk fasilitas seperti toilet, warung, dan musola. Bagian 3, penggunaan panel surya untuk kebutuhan listrik dasar. Bagian 4, ruang terbuka hijau. Bagian 5, penanaman vegetasi lokal untuk peneduh dan konservasi. Kita lanjut ke slide. Kita lanjut nomor 3. Rencana pengolahan sampah dan limbah. Bagian 1, sistem pemilahan sampah di lokasi. Bagian 2, fasilitas sampah organik, dan B3 di beberapa titik strategis. Bagian 3, penarikan rutin sampah oleh pengelola kawasan atau kerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Bagian 4, pengelolaan limbah cair. Bagian 5, pembangunan toilet ramah lingkungan dengan septic tank kedap. Keempat, edukasi lingkungan bagi pengunjung. Bagian pertama, papan informasi dan interpretasi lingkungan. Bagian 2, penjelasan tentang ekosistem laut, vegetasi pantai, dan pentingnya menjaga kebersihan. Bagian 3, program edukasi wisata. Bagian 4, tour edukatif tentang ekosistem pantai, snorkeling bertanggung jawab, dan konservasi laut. Bagian 5, kampanye sadar lingkungan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulan. Yang pertama itu, bagi para wisatawan yang ingin menikmati indahnya matahari terbit dan sunrise, dapat melihat di Pantai Kajuangin, karena Pantai Kajuangin terkenal dengan matahari terbitnya. Yang kedua, Pantai Kajuangin merupakan pantai yang cocok untuk dikunjungi oleh para wisatawan karena ombak di Pantai Kajuangin tidak begitu besar. Ketiga, Pantai Kajuangin merupakan pantai yang sangat indah dengan hamparan pasir putihnya. Keempat, Pantai Kajuangin merupakan tempat yang cocok untuk rekreasi keluarga. Yang kelima, studi kelayakan perlu didukung oleh primer dan melakukan dampak lingkungan terkait pengembangan wisata. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu saran. Studi kelayakan perlu melakukan analisis dampak lingkungan yang terkait dengan pengembangan wisata, seperti dampak pada ekosistem pantai dan kegiatan masyarakat lokal. Terima kasih. Baik, sekian dari makalah yang saya presentasikan. Apabila ada salah kata di dalam makalah yang saya buat ini, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.